Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat hari libur yang libur. Dan selamat menjalankan aktivitas yang sedang menjalankan aktivitas. Tapi biasanya kalau hari Ahad itu kan libur ya biasanya. Tapi ada juga sih yang nggak libur. Biasanya di lembaga pendidikan swasta yang memang nggak meliburkan di hari Ahad, tapi liburnya di hari Jumat. Dan hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Pengen ngobrol aja tentang ya, sebagai seorang pendidik itu kan punya peran yang sangat penting, punya peran yang sangat besar sekali untuk memajukan peradaban atau bangsa ini gitu. Makanya kan kenapa seorang pendidik itu tidak hanya dia menginginkan jam ngajar aja gitu. Tidak hanya seorang pendidik ini menginginkan cuan gitu. Melihat itu gitu. Misalkan tidak hanya itu. Ya kalau melihat itu sih menurut saya masih sah-sah aja sih. Masih boleh-boleh aja. Selama tidak sampai mengganggu hatinya gitu. Maksudnya ketulusannya, keikhlasannya menjadi seorang pendidik. Sehingga tidak akan berpengaruh pada keaktifannya dia, kedisiplinannya, inovasinya ketika dia menjadi seorang pendidik. Jadi nggak ngaruh gitu. Ya makanya penting peran hati itu penting, tidak hanya melihat materi saja gitu ya. Dan saya yakin gitu, sebuah negara atau sebuah bangsa itu pemerintahnya akan memperhatikan pendidikan. Dan kalau itu sudah betul-betul diutamakan pendidikan itu oleh pemerintah kita, maka bangsa ini atau bangsa manapun akan menjadi maju. Karena apa? Karena pemerintah memperhatikan pendidikan. Karena pendidikan itu akan merubah pandangan hidup, akan merubah cara memandang hidup. Ya, jadi akan berubah juga moralnya. Kalau memang dia betul-betul menempuh pendidikannya itu dengan benar gitu. Kalau sekedar ingin dapat ijazah doang, tapi dia nggak serius belajarnya, ya nanti hasilnya juga nggak akan maksimal gitu. Kan pendidikan itu kan bisa merubah cara memandang dia gitu kan dalam kehidupan ini. Cara pikirnya itu berubah gitu. Moralnya gitu akan berubah ketika dia betul-betul berpendidikan gitu ya. Bukan hanya menginginkan ijazah saja gitu dalam belajar. Tapi memang dia punya punya giroh, semangat gitu dalam belajar karena dia ingin menjadi seorang pengajar gitu atau pendidik. Makanya penting banget gitu ketika kita mendidik dengan doa. Karena kenapa sih kita penting banget mendidik dengan doa? Ada kan kisahnya ulama salaf, ulama klasik terdahulu gitu kan. Ketika beliau mau menyampaikan ilmu agama gitu kan kepada masyarakat, maka beliau itu malamnya itu bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah supaya apa yang disampaikannya itu besok bisa diterima oleh masyarakat yang mendengarkan apa yang disampaikan gitu. Makanya berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang itu kan mungkin sebagian besar kali ya. Jadi hanya pengen dapat jamnya aja gitu.
Makanya berbeda kalau misalkan guru yang hanya pengen yang penting dapat jam, PNS-nya cair, sertifikasinya cair, itu berbeda dengan guru yang memang dia menunjukkan dedikasi kerjanya yang bagus gitu. Ya sebenarnya itu mudah kewajiban pemerintah, kita nggak usah memikirkan dapat ini, dapat itu, pengen dapatnya segini, pengen dapatnya segitu. Yang terpenting kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pelajar, betul-betul kita menunjukkan dedikasi kita sebagai pendidik. Karena menjadi seorang pendidik itu mulia. Kenapa? Karena kita ditugaskan oleh Allah untuk mencetak generasi bangsa. Dan ketika pendidikan itu maju dalam sebuah bangsa, dalam sebuah negara, maka bangsa atau negara tersebut akan menjadi negara yang adidaya. Tapi ketika pendidikan itu ditinggalkan, hanya ngurusin syahwat perut, ya maka lihat saja kehancurannya di dalam sebuah negara tersebut kalau tidak mementingkan pendidikan. Makanya Imam Al-Ghazali menyampaikan, orang yang berdoa sesungguhnya sedang menentukan orientasinya dan jalan yang hendak dilaluinya. Makanya menjadi pendidik itu kita jangan hanya sekedar cuan untuk cair, lumayan lah gitu kan, ngajar di situ pendapatan gitu kan lumayan, walaupun saya nggak ngajar-ngajar kan lumayan aja gitu. Udah sertif tapi nggak bertanggung jawab misalkan, udah PNS kurang tanggung jawabnya, yang penting keceplosan Jawa ini yang terpenting ya mumpung kepumpung gitulah, dapat jam gitu, bisa cair gitu. Ini berbeda dengan jadi jauh banget gitu kalau karakteristik guru yang seperti ini, pendidik yang seperti ini, tentunya jauh banget ya apa yang disampaikan oleh Muhammad Al-Ghazali gitu kan. Orang yang berdoa sesungguhnya sedang menentukan orientasi dan jalan yang hendak dilaluinya. Tentunya seorang pendidik juga kita harus mempunyai tujuan atau orientasi gitu. Sehingga ketika dia menjadi seorang pendidik, dia itu betul-betul menjiwainya gitu. Ruhul mudarrisnya itu ada gitu di dalam jiwanya gitu. Makanya kenapa ulama salaf terdahulu, para pendidik juga kan, ulama itu kan orang-orang yang berilmu. Itu zaman dulu, ulama-ulama klasik gitu kan. Itu sebelum menyampaikan ilmu gitu kan, besoknya itu malamnya itu meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa gitu supaya apa yang disampaikan ilmunya itu besok betul-betul diterima oleh orang yang mendengarkan. Ya berbeda dengan sekarang ya. Itulah makanya kita sangat penting banget ya, pendidikan itu sangat penting. Makanya sebuah negara, sebuah peradaban, ketika ilmu pengetahuan atau pendidikan yang digandrungi gitu kan, maka negara itu akan maju, akan menjadi negara yang adidaya, negara yang generasi-generasi yang akan melahirkan generasi yang emas gitu loh. Kalau misalkan negara tersebut rakyatnya betul-betul mencintai pendidikan, pemerintahnya betul-betul mementingkan pendidikan dan memperhatikan orang-orang yang terjun di dunia pendidikan. Berbeda kalau di dalam sebuah negara itu yang digandrungi itu adalah hiburan, syahwat. Ya negara itu akan menjadi negara yang mundur gitu. Karena mungkin dianggapnya pendidikan itu yang penting dapat ijazahnya, tinggal dibayar aja gitu kan, pakai uang udah dapat ijazah S1, S2, S3 gitu kan, dia cukup pakai uang. Padahal yang namanya menjadi seorang pendidik atau misalkan menjadi peserta didik lah begitu, penuntut ilmu atau pengajar ilmu, itu kan tidak begitu ya, tidak begitu. Kalau hanya sekedar yang penting
saya misalkan mau menjabat wali kota atau gubernur ya, contoh ya misalkan, tapi syaratnya harus S3 gitu. Oh saya nggak punya, udahlah saya bayar deh ijazahnya. Ya itu akhirnya peran pendidikan nggak akan ngaruh gitu. Sementara pendidikan itu akan berpengaruh merubah cara pandang orang tersebut dalam menilai kehidupan gitu. Ya intinya pendidikan itu bisa merubah moral yang tadinya buruk menjadi baik gitu. Tapi yang betul-betul memang dia memang berpendidikan dan terdidik gitu. Bukan yang hanya sekedar dapat ijazahnya aja, sekolah nggak pernah, bolos terus, atau menjadi mahasiswa yang bukan menjadi mahasiswa yang teladan gitu. Jadi datangnya itu pas penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun gitu, atau pas PTS saja. Sementara ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru kita itu ya kita tidak ikuti, kita tidak terima gitu, karena tujuannya sudah salah tadi. Akhirnya ketika kita pun misalkan menjadi pendidik dengan modelan yang dulunya kita saat menjadi peserta didik yang ogah-ogahan, yang penting dapat ijazah gitu, biar kita diangkat menjadi wali kota, gubernur, atau misalkan kepala sekolah atau pendidik gitu. Ya beda hasilnya gitu, berbeda dengan yang betul-betul dia itu menjadi peserta didiknya itu betul-betul pengen menjadi bekal dia gitu. Ketika dia menjadi seorang pejabat, dia menjadi pejabat yang tidak melanggar etika. Ketika dia menjadi seorang pendidik, dia menjadi pendidik yang jujur, yang bertanggung jawab, yang disiplin, yang amanah gitu, semuanya gitu. Dalam jabatan apapun, maupun itu jabatannya di lembaga pendidikan, di perusahaan, atau di pemerintahan gitu, tentu harus memiliki sifat-sifat amanah, jujur, benar gitu ya, cerdas gitu, public speakingnya juga bagus, tertata rapih kalau ngomong gitu. Ya tentunya kan ngomong rapih juga kan disebabkan dari ilmu yang dia punya di dalam otaknya. Nggak mungkin lah kalau misalkan dia akan ngomong tertata rapih, penuh makna ketika ngomong, kalau di otaknya itu nggak ada isinya, begitu kan. Ya, makanya kita ini pada dasarnya seorang pendidik sih gitu, sekalipun kita nggak berstatus pengajar atau guru gitu, kita ini ya semuanya pendidik gitu. Seorang suami kan berkewajiban untuk mendidik istrinya, untuk mendidik anaknya kan. Seorang istri pun juga punya kewajiban untuk menjalankan amanah menjaga rumah suami dan anaknya. Tentunya kalau istrinya nggak terdidik atau nggak terdidik lah gitu, maka nggak akan menjadi pendidik yang baik gitu. Makanya ya pada dasarnya kita ini adalah pendidik. Terlebih kalau misalkan dia profesinya sebagai guru, sebagai dosen, tentunya harus mengasah terus gitu. Karena kan menjadi seorang pendidik atau dosen itu kan yang akan dihadapi itu kan dari berbagai macam karakter. Nanti karakternya itu kan ada yang macam-macam, punya orang tua latar belakangnya berbeda. Ada yang broken home, ada yang punya orang tua yang memang mungkin suka KDRT sama ibunya. Ada yang punya orang tua yang ayahnya suka misalkan gitu main wanita gitu, macam-macam kan di rumahnya. Itu kan membentuk karakter anak, dan disitulah seorang guru di dalam kelas menghadapi 20 siswa atau dosen menghadapi 20 mahasiswa. Disitulah kita punya peran yang sangat besar untuk memahami karakteristik daripada anak didik itu. Terlebih kalau misalkan jabatannya sampai dia menjabat sebagai wali kelas juga gitu. Dia harus betul-betul mengenali karakteristik anak didik. Makanya perlu diasah sebagai seorang pendidik itu. Ya orang tua juga pendidik, cuma kan orang tua kan istilahnya udah tahu lah. Udah tahu misalkan kalau punya anak 2 atau 3, kan setiap hari ketemu, tahu kebiasaannya dari kecil gitu kan. Jadi lebih mudah untuk menangani gitu, misalkan gitu. Kalau ditangani dari kecil, makanya kan kita harus mengikuti
pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi gitu kan. Kalau Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah itu menyatakan 0 sampai 7 tahun itu anak itu menjadi raja. Jadi apa-apa diambilin, mau pipis, mau ke kamar mandi kita yang ngurusin gitu. Mau makan kita ambilin, mau nyusu gitu kan kita bikinin gitu. Umur 7 sampai 12 tahun itu jadikan tawanan. Ya harus sering dilibatkan untuk melaksanakan tugas-tugas di rumah yang masih mampu gitu ya. 12 tahun sampai seterusnya sampai 21 tahun kalau nggak salah itu menjadi sahabat. Jangan sampai anak ini gitu kan menjadikan ibunya itu sebagai neraka gitu, menjadikan ayahnya sebagai neraka, rumahnya bagaikan neraka. Akhirnya anak itu jadi nggak betah di rumah. Ya kalau orang tua kan ya lebih mudah gitu untuk memahami anaknya. Tapi kalau seorang pendidik udah mah misalkan dia profesinya sebagai guru ya, udah mah di rumahnya dia itu harus ngurusin anaknya gitu kan. Terus ke sekolah dia harus memahami berbagai macam karakter anak didik gitu. Ya. Dan disitulah gitu. Kenapa orang yang betul-betul mengasah profesinya dia sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, maka dia itu akan lebih mudah gitu mengambil hati anak tersebut, sehingga apa yang kita sampaikan akan mudah diterima oleh anak tersebut. Makanya peran antara orang tua dengan guru atau seorang pendidik di sekolah maupun di rumah itu sangat penting, punya perannya sangat besar sekali gitu. Jangan sampai orang tua menyerahkan full kepada guru gitu, kepada pendidik, atau guru pendidik nyalahin gitu, ini mah gara-gara orang tuanya kan, gimana orang tuanya. Jadi nggak boleh menyalahkan, karena tugas mendidik itu adalah peran orang tua yang pertama, dan kedua adalah guru. Apalagi guru agama gitu kan, karena guru agama itu kan kaitannya mengajarkan moral etika gitu. Mungkin jadi makanya seorang ibu itu ya harus banyak berdoa gitu kepada Allah gitu. Harus banyak berdoa kepada Allah gitu kan. Orang tua itu bukan hanya ibu ya, ayah dan ibu harus benar-benar mendekatkan diri kepada Allah dengan takarub kepada Allah, dengan selalu mempelajari agama ini dengan baik, agama Islam ini dengan baik gitu. Karena menuntut ilmu itu kan dalam hadisnya juga dari buayan sampai ke liang lahat gitu. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi sampai nyawa kita masih ada gitu kan. Sebelum nyawa itu keluar dari tubuh kita masih berkewajiban untuk menuntut ilmu agama. Terutama menuntut ilmu agama Islam ya. Yang kita kan muslim, tentunya agama Islam itu wajib kita pelajari. Fokuslah dengan pendidikan anak kita gitu. Karena anak itu kan adalah aset gitu. Makanya antara peran orang tua dan peran seorang pendidik itu sangat penting sekali. Jadi doa guru itu kunci suksesmu, sama dengan doa orang tua. Makanya kan orang tua itu harus banyak mendoakan anak gitu. Setiap anak mau berangkat ke sekolah, doakan anak kita. Pamit, mengucapkan salam sama orang tuanya. Kita bacain doa di kepalanya, di ubun-ubunnya. Kita cukup membaca Al-Fatihah, kita doa semoga Allah memberikan semoga Allah menjadikan anak ini anak yang sholih, istiqomah terus di dalam kebenaran gitu. Ya karena zaman sekarang itu menjaga tauhid anak itu ya sangat berat ya gitu. Apalagi kalau kita nih sebagai seorang pendidik itu menghadapi anak yang dari kebiasaannya itu kayak jauh sama Allah gitu, padahal muslim gitu. Kalau bukan muslim sih saya nggak nuntut ya gitu. Ya kadang-kadang begitu menghadapi anak ketika sholat aja, ketika ditanya anak udah sholat belum gitu saat subuh, biasa kalau di madrasah gitu kan,
Jawabannya belum. Kenapa? Bangunnya siang gitu. Terus malam Isya enggak. Terus ngapain? Bergadang. Oh, pantesan subuhnya bangunnya siang. Emangnya enggak ini orang tuanya? Ada yang memang orang tua udah bangunin, sayanya yang susah. Ada juga yang ada yang enggak peduli. Bahkan ada anak yang gimana mau dibangunin orang tua, nginepnya aja di rumah teman gitu kan. Ada yang seperti itu. Makanya menjadi seorang pendidik di zaman sekarang tuh lumayan berat, apalagi sampai merubah anak ini yang tadinya istilahnya selalu berbuat salah terus gitu kan, menyimpang dari kebenaran gitu kan, dari agama Allah, supaya anak ini betul-betul sebagai mukallaf gitu, menjalankan perintah Allah gitu kan, yang wajib gitu, sholat gitu kan. Ya yang wajib kan banyak ya, bukan hanya sholat ya, tapi bab pertama itu kan ya setelah syahadat itu kan rukun Islam itu kan ya sholat gitu. Sholat itu banyak anak yang memang sudah mukallaf tapi dia sendiri salat itu jarang-jarang semaunya. Nah ini tanggung jawabnya itu berat loh di hadapan Allah, terutama adalah orang tua ya. Kalau guru atau pendidik itu kan terbatas ya waktunya, tidak sampai full gitu. Ketika anak lulus ya udah bukan menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau misalkan orang tua gitu kan, sampai dia di akhirat pun akan dimintai pertanggungjawabannya full gitu. Selama anak itu misalkan dia sampai umurnya 30 tahun gitu, 30 tahun itu menjadi tanggung jawab orang tuanya di hadapan Allah. Adapun kalau guru ya hanya bertanggung jawab misalkan anak itu sekolah di sini gitu cuma 3 tahun ya 3 tahun itu. Kalau gurunya mendidik dengan benar, dengan baik, enggak bolos-bolosan gitu kan. Guru juga ada yang bolos-bolosan gitu kan, enggak ngajar semaunya, dianggapnya menjadi guru tuh ya udahlah kepung-pung aja gitu. Yang penting dapat uang gitu, tunjangan sertifikasinya cair, PNS-nya cair gitu, kerjanya enggak bener gitu. Ngajar enggak hadir 100%. Padahal itu wajib, itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah masing-masing. Ya, akan bertanggung jawab dengan peran dan tugasnya. Makanya penting banget menjadi seorang pendidik yang terdidik. Bukan menjadi pendidik asal ngajar, asal cair gitu tunjangannya, bisa begitu ya. Makanya peran seorang pendidik itu luar biasa sebenarnya. Makanya seorang pendidik yang terdidik itu tidak pernah berhenti belajar. Dia akan terus belajar, dia akan terus mengasah potensi dia agar menjadi pendidik yang profesional, agar menjadi pendidik yang bisa digugu dan ditiru, dicontoh oleh anak-anaknya, dan agar menjadi pendidik yang bisa memberikan motivasi anaknya jadi lebih semangat dalam belajar, mencintai ilmu pengetahuan. Di zaman ini kan lumayan cobaannya, ditambah ya gencarnya media sosial. Kalau orang tua yang istilahnya tidak mau mengikuti perkembangan zaman, ketika anak dibolehkan memegang handphone ya, sementara orang tuanya nggak ngerti di aplikasi handphone itu bisa ngelihat apa aja, wah ini bahaya gitu. Makanya harus mengikuti perkembangan zaman dalam hal positif dan memang untuk mengarahkan hal-hal yang positif gitu. Handphone kalau digunakan untuk di jalan yang benar, maka ya bisa menjadi ladang pahala buat kita, bisa menjadi sedekah jariah buat kita gitu. Tapi ketika handphone itu digunakan untuk hal-hal yang negatif, nonton yang tidak senonoh gitu, misalkan lihat-lihat yang bisa menambah kita dosa gitu, itu kan akhirnya handphonenya ini bukan menjadi manfaat buat kita tapi madarat buat kita. Apalagi kalau misalkan kita memperlihatkan aurat kita, kalau Islam ya, muslimah khususnya, karena seorang perempuan muslimah itu kan berkewajiban untuk menutup auratnya gitu kan, kecuali ya yang boleh dilihat itu kan wajah sama telapak tangan, itu boleh gitu, dan seluruh tubuhnya itu aurat gitu kalau seorang perempuan. Dan sekarang banyak muslimah yang memang dia memakai kerudung tapi jilbab gitu, terlihat bentuk tubuhnya.
Itu ketika diupload di video ditonton jutaan orang, itu menjadi sedekah jariah dia gitu. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj itu banyak melihat di neraka itu banyaknya perempuan gitu. Kenapa? Karena ya perempuan itu ya banyak ini gitu, tidak bersyukurnya gitu. Kenapa? Punya suami baik, kufur nikmat gitu kan. Kadang-kadang gitu kan, bukan kadang-kadang sih, banyak gitu kan. Perempuan itu aturannya luar biasa. Kalau laki-laki kan aurat itu cuma dari pusar sampai bawah dengkul aja, lutut gitu. Sementara kalau perempuan dari ujung rambut sampai ujung kakinya itu kan adalah aurat. Ketika terlihat maka dosa baginya. Nah, makanya itu sekarang tuh kan banyak itu menjadi ladang jariah gitu. Makanya seorang pendidik juga itu ladang jariah dia gitu. Kalau dia betul-betul menjadi pendidik yang terdidik, maksudnya menjadi pendidik yang terus mengasah dirinya, terus menambah pengetahuan. Jangan pernah berhenti belajar lah gitu. Menjadi seorang pendidik itu, baik itu profesinya guru, orang tua, sama kan pendidik. Orang tua, guru itu kan sama saja pendidik. Jangan pernah berhenti belajar, terus belajar, terus memperbaiki diri. Karena anak itu cerminan daripada orang tua, terutama tuh. Ketika orang tuanya baik gitu kan, lingkungan pendidikannya juga baik, itu luar biasa hasilnya. Tapi ketika orang tuanya sudah baik, dididik baik anaknya gitu, ternyata salah memasukkan anak ke pendidikan gitu. Contohnya guru-gurunya cuma pendidik doang profesinya, tapi tidak terdidik gitu. Misalkan banyak malasnya gurunya, misalkan gak pernah ngajar, kurang bertanggung jawab, atau misalkan perbuatan melanggar moral itu hal biasa di lingkungan pendidikan tersebut. Misalkan merokok sembarangan di depan siswa, itu hal biasa misalkan dianggapnya. Padahal kalau di lingkungan pendidikan ya seharusnya jangan ngerokok di depan siswa gitu kan ya. Tapi ada yang seperti itu. Salah gitu. Orang tua sudah mendidik dari kecil gitu kan. Bahkan orang tuanya, ayahnya tidak merokok gitu misal ya. Ditaruh di pendidikan yang salah. Itu akan menyebabkan dia jadi perokok nantinya. Misal ya, itu salah satu contoh. Banyak hal lah. Pelanggaran-pelanggaran moral yang biasa dilakukan oleh pendidik, baik itu profesinya guru atau profesinya sebagai orang tua gitu. Makanya harus terus belajar, orang tua, guru itu pendidik. Dan kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah tentang amanah yang sudah diberikan kepada kita gitu. Kita sebagai pendidik, kalau kita sering bolos aja, nggak ngajar dengan alasan ini dan itu gitu kan, kecuali sakit yang nggak bisa bangun. Kalau misalkan dia udah dapat sertifikat dari pemerintah, sudah diberikan tunjangan yang sangat layak gitu kan, dia meninggalkan tanggung jawabnya padahal dia punya jadwal untuk mengajar di lembaga tersebut, gara-gara ada acara teman dia tinggalkan. Padahal kalau berbicara masalah wajib, ya wajiban menjadi seorang pendidik lah, karena dia sudah disertifikatin oleh pemerintah, sudah mendapatkan tunjangan per bulan sekian. Ya jangan sampai dengan alasan ada acara keluarga, ada acara ini itu, kan bisa didahulukan dulu ngajar di madrasah tersebut, baru datang ke acara tersebut, begitu ya. Makanya menjadi seorang pendidik itu nggak semuanya terdidik. Kadang-kadang ada menjadi seorang pendidik cuma pengen dapat jamnya aja supaya bisa cair gitu. Dan doa guru kunci suksesmu. Doa guru yang seperti apa ya? Doa guru yang betul-betul memang dia itu tulus, ikhlas, takwa kepada Allah. Kalau guru yang maaf gitu kan, ada juga, nggak semuanya. Saya bilang nggak semuanya ya, jangan salah paham, nggak semuanya. Tapi ada juga loh guru yang memang moralnya itu buruk gitu, sama murid suka diskriminasi. Ada loh yang kayak gitu tuh, suka pilih-pilih gitu, yang cantik-cantik dideketin, diperhatiin sama guru tersebut, tapi yang jelek-jelek enggak gitu.
Bahkan yang lebih fatalnya lagi, ada loh guru yang sampai mengatakan di kelas ini yang paling jelek itu si kamu gitu. Atau bahkan ada anak didik di kelas itu, mohon maaf, jalannya agak pincang gitu, dibilang, kamu kakinya pincang. Itu kan gak bermoral guru yang seperti itu. Ada yang kayak gitu. Kalau saya sih guru yang seperti itu doanya gak akan menjadi kunci suksesmu. Moralnya aja rusak. Kalau ada murid yang cantik suka toel-toel, itu kan apa kayak gitu, guru yang kayak gitu. Ya, makanya hati-hati nih dengan, ya bukan hanya guru saja sih. Ketika kita bermuamalah dengan manusia gitu, dan manusia tersebut itu hubungan dengan Allahnya dekat banget gitu, kita zolim sama manusia tersebut sekalipun dia statusnya bukan guru ya. Hati-hati, doanya mustajab. Kan doa yang teraniaya itu kan mustajab sekalipun dia itu tidak dekat dengan Allah, apalagi dekat dengan Allah. Hati-hati. Makanya gitu ya, jadi harus bisa memilih gitu, karena nggak semua pendidik itu terdidik ya, nggak semua orang tua juga terdidik kan, walaupun orang tua itu punya peran sebagai pendidik juga gitu. Banyak orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya, terutama dalam hal anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Seorang ayah cuek, masa bodoh ya, tidak mendidik anak dan istrinya. Istri juga cuek, tidak menjalankan perannya. Anaknya akhirnya jadi apa? Jadi cuek juga kan. Cuek terhadap agamanya, cuek terhadap dirinya. Dia gak menemukan jati dirinya sebagai seorang muslimah yang baik atau muslim yang baik. Kenapa? Karena orang tua itu tidak menjalankan perannya saat mengalami proses-proses pertumbuhan gitu. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak gitu. Makanya Rasulullah SAW juga pernah mendoakan Abdullah bin Abbas gitu. Jadi mendoakan Abdullah bin Abbas, ya Allah, fakihkanlah ia dalam agama dan ajarkanlah takwil, katanya gitu kan. Fakihkanlah dalam agama. Jadi kita supaya diberikan pemahaman dalam hal agama. Bahkan ada di dalam ayat Al-Quran itu kita memang dianjurkan untuk meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu pengetahuan gitu, dan berikanlah aku rezeki pemahaman gitu. Diberikan kemudahan dalam memahami ilmu pengetahuan agama ini. Karena kalau kita belajar agama dan benar, maka ya insya Allah itu akan menuntunmu menuju kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Makanya kan orang yang berilmu itu kan kedudukannya sangat tinggi. Tidak berlaku buat yang berprofesi guru saja ya. Karena pada dasarnya gitu kan, kewajiban menuntut ilmu itu tidak hanya yang berprofesi sebagai guru saja, tapi semua umat muslim. Sebagaimana sabda Nabi yang menyampaikan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Jadi menuntut ilmu itu wajib untuk semua muslim, laki-laki dan perempuan. Karena orang yang beriman, berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, kalau gak salah di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah yarfa'illahu alladhina amanu. Kalau gak salah itu bunyi ayatnya ya. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang yang, kalau gak salah di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah yarfa'illahu alladhina amanu. Kalau gak salah itu bunyi ayatnya ya. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang yang tahu gitu hukumnya, bahwa menuntut ilmu itu tidak hanya sebatas ketika sudah jadi guru udah stop nggak mau belajar lagi, ya nggak gitu. Atau sudah menjadi orang tua stop nggak mau belajar lagi, ya nggak bisa gitu. Kita terus mengasah diri kita, jiwa kita, akal kita, hati kita dengan ilmu pengetahuan agama, supaya kita bisa menjalani kehidupan ini ya betul-betul ada panduan gitu. Karena di dalam diri kita ini kan ada nafsu
yang mengarahkan kepada kebatilan dan juga kebenaran. Yang menjadi rem itu adalah agama gitu. Agama itu ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat, kata Nabi. Nasihat untuk jiwa kita, untuk hati kita, untuk akal kita. Ketika kita mau melakukan perbuatan, ketika kita mau melakukan sesuatu, kalau itu buruk, maka akan direm gitu. Karena kita diberikan nasihat oleh agama kita. Makanya kita harus tetap belajar, tetap menuntut ilmu agama gitu. Ya, karena yang wajib itu. Adapun kalau ilmu pengetahuan umum ya silahkan sesuai dengan bakat dan kemampuannya gitu, untuk bekal di dunia juga. Tapi kalau ilmu agama itu kan wajib gitu. Sekalipun dia sudah berprofesi guru gitu kan, udah berprofesi sebagai orang tua gitu, dia tetap berkewajiban untuk menuntut ilmu. Makanya kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Bahkan kalau kita pengen bahagia di dunia, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia di dunia maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang pengen bahagia di keduanya, dunia dan akhirat, harus dengan ilmu. Ilmu yang bukan hanya didengarkan, ya, menjadi pajangan di rumah, ditulis ilmu itu tapi tidak diamalkan, bukan itu. Tapi ilmu yang memang betul-betul diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang akan menjadikan diri kita bahagia di dunia dan akhirat. Makanya orang yang memiliki orang yang betul-betul sedang menuntut ilmu gitu kan, atau pengajar, muallim gitu, orang yang sedang mengajar gitu kan, mengajar ilmu pengetahuan gitu kan, itu mendapatkan keutamaan yang luar biasa di hadapan Allah gitu. Dan tentunya gitu, ini motivasi buat kita nih, seorang pendidik ataupun orang tua gitu kan, datanglah ke majelis-majelis ilmu pengetahuan agama gitu, majelis kajian-kajian Islam gitu kan, banyak kan. Atau misalkan kalau memang waktunya tidak memungkinkan, sekarang dimudahkan oleh Allah media sosial. Sambil masak kita dengerin gitu, kita ngaji fikih atau apa gitu ya, yang memang betul-betul bisa merubah ibadah kita menjadi lebih baik gitu kan. Yang tadinya mungkin kita hanya sekedar gerakan sholat ngikuti nenek moyang kita gitu kan, kita betul-betul mendalami gitu, apa sih gitu kan hakikat dari sholat tersebut gitu. Jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Makanya terus belajar agama, jangan pernah berhenti belajar. Ilmu Allah itu sangat luas gitu. Kita ini ya nggak ada apa-apanya gitu. Makanya terus belajar, jangan pernah berhenti belajar. Makanya kan ada kata-kata, orang yang pintar itu adalah orang yang merasa dirinya bodoh katanya. Tapi kalau orang yang bodoh itu adalah orang yang merasa dirinya pintar. Maksudnya kalau dia itu bisa dikatakan pintar karena dia itu ya, kalau dia merasa bodoh. Kenapa? Kalau dia merasa bodoh gitu kan, maka dia akan terus menambah ilmu pengetahuan, terus tidak pernah berhenti belajar. Tapi kalau dia udah ada rasa, saya merasa pintar, itu orang bodoh sebenarnya. Karena kalau sudah ada rasa saya merasa pintar, ya dia nggak akan mau belajar lagi. Ketika dia menjadi pendidik, ya udah sejalan-jalannya aja, yang penting cair gitu kan. Tunjangan-tunjangannya nggak usah belajar psikologi segala macam, nggak usah belajar bagaimana menangani anak yang bermasalah, nggak mau banyak baca buku juga tentang menjadi seorang pendidik yang baik, menjadi seorang guru yang digugu dan ditiru, menjadi orang tua yang teladan. Nggak mau belajar, udahlah gitu kan. Yang penting mah tunjangan cair, uang ada gitu, makan ada. Ya kalau mikirinnya adalah perut, syahwat, perut aja yang dipikirin gitu kan, kita ini apa bedanya dengan hewan gitu. Justru yang membedakan kita dengan hewan itu adalah nilainya gitu. Kita memiliki akal, makanya kewajiban kita adalah untuk menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu agama. Makanya orang yang senantiasa berjalan di jalan yang Allah ridhoi, salah satunya adalah menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya menuju jalan ke surga.
Itu tadi, makanya ketika seorang pendidik itu baik profesinya guru ataupun orang tua, ketika memahami makna daripada ilmu ini, pentingnya, urgensinya ilmu pengetahuan agama ini dalam kehidupannya, maka dia tidak akan pernah berhenti belajar apapun caranya. Kalaupun dia sibuk gitu kan, saya harus ngurus anak, saya harus masak, saya harus cuci ini, itulah, banyak lah gitu yang dipikirkan. Dia akan mencari cara supaya bisa ada waktu untuk mendengarkan kajian-kajian ilmu pengetahuan agama gitu. Tuh makanya sangat penting banget gitu. Ya kan, menjadi seorang pendidik, orang tua, pemimpin ya di pemerintahan gitu kan harus memiliki 4 nih. Ya, sidik, benar, jujur ya, tablik, menyampaikan, ngomongnya ditata rapi, tersusun gitu ya. Nah, makanya kalau ada nih yang ngomongnya tersusun, diputar-putar dulu, tapi ngerti kita yang dengerin, berarti ini tandanya orang yang memang nggak main-main gitu. Isi otaknya itu ya berisi gitu loh, nggak kosong gitu. Makanya ngomong juga ditata gitu, supaya tidak sampai menyakiti atau disalahpahami gitu, atau tidak dimengerti. Tapi memang betul-betul mengerti gitu. Dan amanah, bisa dipercaya, fatonah, cerdas, 4 ini ya harus dimiliki oleh semuanya, sekalipun bukan pejabat pemerintahan, apalagi pejabat pemerintahan, presiden atau apapun, ya itu lebih gitu. Ya kita semua ya harus memiliki 4 ini. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ini adalah pemimpin. Kan ada sabda Nabi SAW itu, ya, pemerintah itu pemimpin bagi rakyatnya, suami pemimpin bagi keluarganya, istri juga pemimpin bagi siapa? Rumah tangga suami, rumah suami dan anaknya. Bahkan pembantu pun itu juga pemimpin. Bagi apa? Ya sesuai fungsi dan tugasnya, apa? Menjaga harta tuannya. Dan kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jadi harus memiliki 4 ini, ya, sidik, tablik, fatonah, amanah. Kalau nggak gini kita nggak punya peran dong. Apa bedanya dong dengan binatang yang hanya makan, menyalurkan syahwat, gitu kan, keluar kotoran gitu, hanya itu aja tugas binatang. Kalau kita manusia mau kayak gitu, ya udah nggak ada bedanya dengan binatang begitu. Makanya kita ini adalah khalifah fil ard. Dalam Quran surat Al-Baqarah itu ayat 30, itqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nggak salah itu ya, itu bahwa Allah menciptakan manusia ini menjadi khalifah fil ard, menjadi pemimpin di bumi. Kita punya peran, punya fungsi. Jangan sama kayak binatang. Makanya dukunglah pendidikan. Jadikan anak-anak kita semuanya mencintai pendidikan, mencintai ilmu pengetahuan. Ingat, satu bangsa itu akan maju ketika ilmu pengetahuan atau pendidikan menjadi digandrungi gitu kan. Menjadi orang tuh banyak minat ke pendidikan atau ilmu pengetahuan, maka peradaban atau bangsa tersebut akan maju. Tapi ketika hiburan yang digandrungi, ya, hiburan syahwat yang digandrungi, yang banyak diminatin oleh rakyat di dalam negara tersebut, maka negara tersebut, bangsa tersebut akan mundur, peradaban tersebut akan mundur gitu. Makanya harus kita pelajari bahwa lahirnya ilmuwan gitu kan, itu ya dari muslim, bukan dari mana-mana, ya dari muslim gitu. Mereka orang-orang hebat gitu, tidak hanya mengerti agama gitu kan, agama Islam, tapi juga mengerti ilmu pengetahuan umumnya gitu. Seperti salah satu contoh Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Beliau ini, dia bukan kesolihannya wah luar biasa. Bahkan setelah balik ini Muhammad Al-Fatih ini gitu kan, beliau tidak pernah tinggal yang namanya sholat sunnah ba'diyah, qobliyah, sholat sunnah malam, puasa Senin Kamis, tidak pernah tinggal. Setelah balik, sunnah-sunnahnya. Di usia 10 tahun kalau nggak salah, beliau sudah hafal Al-Quran. Dia pengetahuan agamanya itu udah bagus lah gitu kan.
tapi dia juga itu menguasai 7 bahasa dunia pada waktu itu. Itu luar biasa gitu. Makanya kenapa gitu, orang-orang yang tidak suka dengan agama kita Islam, mereka itu takut kita ini orang muslim pada bangun kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Islam yang sebenarnya. Kenapa? Akan bangkit Islam tersebut, akan menang gitu, akan menjadi negara yang adidaya gitu. Tapi ketika orang Islam itu meninggalkan ajarannya, cuma Islam KTP, cuma hidup itu seneng-seneng doang gitu kan, pakai kerudung diikat yang ketat, pakai baju yang jilbab gitu, kelihatan bentuk tubuhnya, joget-joget di media sosial, banyak yang nonton, banyak yang like, banyak yang komen, itu suka, bangga, senang, apanya sekedar itu saja. Manusia yang beriman itu kebahagiaannya kan gak mau kayak gitu, karena kebahagiaan yang seperti itu kan kebahagiaan yang semu. Kita senang hanya di dunia, pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah. Makanya orang yang betul-betul kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, maka dia betul-betul akan menjalankan kehidupan ini mempunyai makna gitu, menunjukkan dedikasi dia sebagai manusia, menunjukkan dedikasi dia misalkan sebagai hamba. Jadi benar-benar gitu menjalankan kehidupannya, tidak hanya makan syahwat ya, terus ya gitu aja yang hidup itu, tidur, makan, masuk kamar mandi gitu kan, terus udah gitu kan, senang-senang jalan-jalan ke mall, hanya itu aja. Kalau itu kan istilahnya semu gitu. Sementara kita ini manusia adalah khalifah fil ard. Tentu menjadi pemimpin di atas bumi itu kita punya peran yang sangat besar. Ketika kita menjadi khalifah fil ard, memiliki peran sebagai pemimpin di atas muka bumi, tentu kita juga harus mengasah potensi yang ada di dalam diri kita ini dengan ilmu pengetahuan agama dan juga ilmu pengetahuan umum. Kalau umum kan sesuai dengan basic kita, gitu kan. Tapi kalau agama tanpa tapi, kalau dia sudah memilih Islam ya tanpa tapi, dia harus belajar Islam dengan benar gitu. Makanya insya Allah ketika seorang pendidik itu terdidik baik itu orang tua maupun guru gitu kan yang terdidik, maka insya Allah ruhul mudarris itu, ruh pendidikan itu yang ada di dalam dirinya itu akan betul-betul bisa nyampe ke dalam hati anak didik kita. Makanya wajar ya kalau misalkan seorang pendidik yang betul-betul terdidik, dia juga menjaga hubungannya dengan Tuhannya. Makanya wajar omongannya, ucapannya itu insya Allah bisa merubah anak didik itu. Ya kan memang betul ya, kita mah berupaya semaksimal mungkin. Yang merubah mah hidayahnya Allah. Tapi kan justru kalau kita tahu yang merubah itu adalah Allah, hidayah itu dari Allah, seharusnya kita dekati dong sang pemilik hidayah. Makanya kan tadi saya udah sampaikan, saya ulangi lagi. Para ulama dulu, mu'allim, orang-orang yang orang-orang yang selalu mengajarkan agama gitu kan, ilmu pengetahuan, itu ketika besoknya mau ngisi taklim di suatu tempat, malamnya itu duduk bermunajat, minta kepada Allah sang pemilik hidayah supaya besoknya ketika menyampaikan pengetahuan bisa diterima oleh yang mendengarkan dan diamalkan. Makanya penting menyampaikan dari hati akan diterima dengan hati, tapi menyampaikannya itu bukan dengan hati gitu, hanya sekedar ya karena dunia, biar biar dapat jam, biar dapat cair aja, karena itu ya hanya itu saja. Maka fungsi dari pendidik yang terdidik yang nggak ada gitu. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan, karena memang sudah mau duhur. Saya akhiri, saya mohon maaf ya sebelumnya kalau ada kata-kata yang mungkin ada yang kurang sepakat atau yang tidak tepat. Ya saya manusia, saya akan tetap terus belajar, karena sejatinya belajar itu tidak berhenti sampai di sini, sampai saya menjadi seorang guru atau saya menjadi orang tua, tidak sampai sini. Belajar itu terus sampai nyawa kita lepas dari badan.
Jadi semangat belajar, karena kalau kita terus belajar agama khususnya, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.